Sindikat Lingkungan 4 Santo Yakobus Rasul Durian Tinggung. Ketua Idawati Berutarigan, Wakil Ketua Seringatan Berutarigan, Sekretaris Rindawati Berusitohang, Bendahara Rusliana Bru Ginting. Kami lanjutkan, semua yang kami panggil namanya mohon diambil tempat yang telah kami sediakan di depan supaya kita akan mengadakan JR. Umat diundang untuk berdiri. Kami mohon umat diundang untuk berdiri. Kita bernyanyi stensilan nomor 1. Stensilan nomor 1.
Bapa dan Putera dan Roh Kudus. Semoga rahmat Tuhan kita Yesus Kristus, cinta kasih Allah, dan persekutuan Roh Kudus bersamamu. Bersama rohmu. Mejuah-juah Horas Yaobu. Selamat hari Minggu untuk kita semua. Bapak Ibu, saudara, saudari terkasih, hari ini kita berkumpul di sini untuk merayakan kebangkitan Tuhan, untuk merayakan penutupan bulan Rosario di paroki kita ini, untuk merayakan pesta perkumpulan ibu-ibu Katolik di paroki kita ini. Dalam perayaan Ekaristi Kudus ini ditegaskan kepada kita dalam bacaan-bacaan hari ini, Allah adalah pribadi yang penuh cinta kepada ciptaan, terutama kita sebagai manusia. Allah selalu menawarkan kesempatan untuk bertobat kepada manusia yang penuh dosa. Kasih semacam itu supaya dijadikan teladan, menerima dan memberi tempat kepada mereka yang telah berdosa dan membantu mereka mengalami belas kasih Allah. Dalam bacaan Injil kita akan mendengarkan tentang Zakheus yang dengan giat mencari untuk menjumpai Yesus. Zakheus adalah orang kaya, tetapi dalam kekayaannya itu di mata masyarakat umum dia dipandang juga sebagai orang berdosa. Namun karena keinginannya untuk menjumpai Yesus, kekayaan dan juga fisiknya yang pendek tidak menghalangi dia untuk menjumpai Yesus. Saudara-saudariku terkasih, kita pun hari ini walaupun cuaca tidak baik, walaupun jalan lumayan, datang dari Talapeta, Karyajaya, Pangkasilo, datang ke sini untuk berjumpa dengan Yesus. Sungguhkah memang kita mau berjumpa dengan Yesus hari ini? Maka marilah sebelum perayaan Ekaristi Kudus ini kita sadari, kita mengakui dosa-dosa kita supaya kita layak merayakan misteri suci ini. Saya mengaku dan kepada saudara sekalian bahwa saya telah berdosa dengan pikiran dan perkataan, dengan perbuatan dan kelalaian. Saya berdosa, saya berdosa, saya sungguh berdosa. Oleh sebab itu saya mohon kepada Santa Perawan Maria, kepada para malaikat dan orang kudus, dan kepada saudara sekalian, supaya mendoakan saya pada Allah Tuhan. Semoga Allah yang Maha Kuasa mengasihani kita, mengampuni dosa kita, dan mengantar kita ke hidup yang kekal. Amin. Stensilan nomor 2.
Ya Allah, Engkau telah mengutus putramu untuk mencari dan menyelamatkan umatmu yang tersesat dan hilang. Kami mohon bukalah hati kami untuk dengan gembira menerima kehadirannya yang membawa anugerah keselamatan dan kehidupan bagi kami. Kami bersyukur atas perlindungan-Mu kepada kami, umat-Mu di paroki ini, dengan perlindungan Bunda Maria selama bulan Rosario ini. Semoga senantiasa kami seperti Bunda Maria yang setia dan taat menjalani panggilan hidup kami masing-masing. Dan kami mohon berkat-Mu untuk perkumpulan ibu-ibu Katolik di paroki ini yang hari ini juga akan dilantik. Semoga ya Tuhan, mereka mampu menjadi pelayan-Mu yang setia. Semuanya ini kami serahkan kepadamu dengan pengantaran Kristus Putra-Mu Tuhan kami, yang bersama dengan Diko dalam persatuan Roh Kudus hidup dan berkuasa Allah sepanjang segala masa. Semua orang Kau kasihani, sebab Engkau mengasihi segala yang ada. Pembacaan dari kitab kebijaksanaan. Tuhan, laksana sebutir debu dalam neraca, atau seperti embun pagi yang jatuh ke bumi. Demikian seluruh jagat raya di hadapan-Mu. Tetapi justru karena Engkau berkuasa akan segala sesuatu, maka semua orang Kau kasihani, dan dosa manusia tidak Kau perhatikan, supaya mereka bertobat. Sebab Engkau mengasihi segala yang ada, dan Engkau tidak benci kepada barang apapun yang telah Kau buat. Sebab andai kata sesuatu Kau benci, niscaya tidak Kau ciptakan. Bagaimana sesuatu dapat bertahan jika tidak Kau kehendaki? Bagaimana dapat tetap terpelihara kalau tidak Kau panggil? Engkau menyayangkan segala-galanya, sebab semua itu milik-Mu. Ya penguasa penyayang hidup, Roh-Mu yang baka ada di dalam segala sesuatu. Dari sebab itu, orang-orang yang jatuh Kau hukum berdikit-dikit. Mereka Kau tegur dengan mengingatkan dalam hal mana mereka sudah berdosa, supaya setelah menjauhi kejahatan itu, mereka percaya kepada Dikau, ya Tuhan. Demikianlah sabda Tuhan. Segala bangsa bertepuk tanganlah, berbangkitlah untuk Allah, Raja semesta.
Pembacaan dari surat kedua Rasul kepada jemaat di Tesalonika. Saudara-saudara, kami senantiasa berdoa untuk kamu supaya sesuai dengan kasih karunia Allah kita dan Tuhan kita Yesus Kristus. Tentang kedatangan Tuhan kita Yesus Kristus dan berkumpulnya kita dengan Dia, kami minta kepadamu, saudara-saudara, jangan lekas bingung dan gelisah, baik oleh ilham roh maupun oleh kabar atau surat yang dikatakan dari kami, seolah-olah hari Tuhan telah tiba. Demikianlah sabda Tuhan. Bersamamu. Inilah Injil suci menurut Lukas. Sekali peristiwa, Yesus memasuki kota Yeriko dan berjalan terus melintasi kota itu. Di situ ada seorang bernama Zakheus, kepala pemungut cukai yang kaya. Ia berusaha melihat orang apakah Yesus itu, tetapi tidak berhasil karena orang banyak, sebab ia berbadan pendek. Ia pun berlari mendahului orang banyak, lalu memanjat pohon ara untuk melihat Yesus yang akan lewat di situ. Ketika sampai ke tempat itu, Yesus melihat ke atas dan berkata, "Zakheus, segeralah turun, sebab hari ini aku harus menumpang di rumahmu." Lalu Zakheus segera turun dan menerima Yesus dengan sukacita. Tetapi semua orang yang melihat hal itu mulai bersungut-sungut dan berkata, "Ia menumpang di rumah orang berdosa." Tetapi Zakheus berdiri dan berkata kepada Tuhan, "Tuhan, lihatlah, setengah dari milikku akan kuberikan kepada orang miskin. Dan sekiranya ada sesuatu yang kuperas dari seseorang, aku akan mengembalikannya 4 kali lipat." Kata Yesus kepadanya, "Hari ini telah terjadi keselamatan kepada seisi rumah ini, karena orang ini pun anak Abraham. Sebab manusia datang untuk mencari dan menyelamatkan yang hilang." Berbahagialah orang yang mendengarkan sabda Tuhan
dan tekun melaksanakannya. Untuk mencari dan menyelamatkan yang hilang. Bapak Nande turang rasenina mejuah-juah melas akak kena adi semakin kam kipas tambah lasna, tapi adi sini kam tenangkan ukur ndo lah melas. Maka saudara-saudariku yang terkasih dalam Kristus Tuhan, mari coba kita tenang untuk mendengarkan apa yang tadi disabdakan lewat firman Tuhan hari ini. Sedina rasturang adi biasa kita bersalah, pasti kita punya niat dan usaha untuk minta maaf atau memperbaikinya. Misalnya anak-anak kalau bersalah pasti ada ketakutan dalam dirinya, tetapi bagaimana usahanya supaya dia datang kepada orang tua untuk mengakui kesalahan itu. Dan seringkali yang menjadi kesulitan adalah bagaimana orang mau mengakui apa yang sudah dilakukan itu yang dikategorikan salah itu tadi. Saudara-saudari, hari ini dalam bacaan Injil kita mendengarkan kisah tentang panggilan Zakeus. Diceritakan bahwa Zakeus itu adalah kalak baya, pemungut cukai, berarti baya ia. Pemungut cukai itu orang yang memungut pajak, mengutip pajak itu, maka mungkin kutipan pajak itu seringkali tidak sesuai dengan aturan yang sebenarnya, meminta lebih. Maka dikatakan dia adalah seorang pemungut cukai yang kaya raya. Dalam situasi dirinya, pribadinya yang kaya, yang juga sudah mungkin memeras orang, mengambil lebih dari yang ditentukan, tapi pada suatu ketika dia ingin berjumpa dengan Yesus untuk memperbaiki hidupnya. Maka dikisahkan tadi bahwa niat Zakeus tadi untuk memperbaiki hidupnya ketika dia mendengar tentang siapa itu Yesus. Maka ketika dalam keramaian itu dia berusaha untuk melihat pribadi Yesus itu yang diceritakan orang bahwa dia itu mewartakan ini, mewartakan itu, menyembuhkan orang mati, berbagi kasih dengan memberi makan dan seterusnya. Dia ingin menyaksikan kayak mana orangnya, siapa jelmanae. Maka dia berusaha untuk melihat Yesus itu. Dikatakan karena tubuhnya pendek, maka dia memanjat pohon. Tapi tadi saya lihat di sini tidak ada yang panjat pohon. Semuanya duduk di jambur, ada yang duduk di bukit di sana, ada yang di depan rumah. Semuanya ingin berjumpa dengan Yesus hari ini. Ketika Zakeus melihat pribadi Yesus itu, sebelum dia mengatakan apapun kepada Yesus, Yesus terlebih dahulu mengatakan kepadanya, Zakeus, Zakeus, segeralah turun, karena hari ini aku ingin menumpang di rumahmu.
Tuhan datang dengan sendiri untuk mencari mereka yang selama ini jauh dari hadapannya. Dan dia sendiri menawarkan bagaimana dia ingin singgah di rumah kediaman Zakeus. Dan dikisahkan bahwa peristiwa itu terjadi bahwa Yesus sampai di rumah kediaman Zakeus. Ketika di rumah, diceritakan tadi ada orang yang iri, orang yang tidak suka ketika Yesus berjumpa dengan Zakeus, yang bagi mereka adalah orang yang jauh dari Tuhan, orang berdosa. Tetapi justru Zakeus itu berdiri dan mengatakan kepada Tuhan, Tuhan, mulai hari ini sebagian dari harta milikku ini akan kukembalikan, kuberikan kepada orang-orang miskin. Dan apapun yang telah kuperas dari orang-orang selama ini akan kukembalikan lebih dari yang kuminta itu. Saudara-saudari, Zakeus mempunyai niat, mempunyai usaha untuk kembali ke pangkuan Tuhan. Panggilan Zakeus ini bermula dari niatnya, usahanya, inisiatifnya untuk berjumpa dengan Tuhan Yesus. Gundari kusun kun kam kerina Bapak Nanda turang rasina, terutama pernanden si kerina bas jamburenda. Kam pernanden, apa tujuan kam sendah reh kubuntu enda? Kayak tujuan kena dalin-dalin atau mau nanti menari atau mau sekedar datang seperti itu. Oh iya apakah itu? Jadi apa? Mendengarkan firman Tuhan, apalagi nggak berani. Tadi ngomong semua, berjumpa dengan Yesus. Tadi tidak mendengarkan firman Tuhan, gejek. Sekarang masih ribut. Berarti niat hari ini ke sini bukan pertama-tama untuk berjumpa dengan Tuhan, merenungkan sabdanya, menerima Dia dalam diri kita, tetapi sekedar tontonan. Maka seringkali di perayaan Ekaristinta bas tempat-tempat terbuka sebagian darupana, seringkali aku merasa ampunilah kami Tuhan, sebab kami tidak tahu apa yang sekarang kami perbuat. Perbangkai mon kegiatan sebagenda Ekaristi seolah-olah hanya formalitas saja, gelah dung adinggo-dunggo amat go banci kita. Seolah-olah seperti, karena apa? Lalit persiapan, lalit bagaimana ukurta siapkan mankrehen di bata berjumpa dengan Tuhan. Maka saudara-saudara yang terkasih, hari ini kita datang ke sini, tujuan yang utama adalah kita mau berjumpa dengan Tuhan. Sebagaimana setiap hari minggunya kita berjumpa dengan Tuhan di gereja kita masing-masing di stasi, hari ini secara bersama sebagai umat separoki 3 Johar kita berkumpul di tempat ini untuk berjumpa dengan Tuhan lewat perayaan Ekaristi dalam rangka perayaan penutupan bulan Rosario. Sekaligus di sana juga kita merayakan pesta bagi perkumpulan ibu-ibu Katolik separoki 3 Johar, dan tambah embel-embelnya, pelantikan, sesudah itu dimeriahkan dengan nanti berbagai macam kegiatan. Tapi yang paling utama adalah kita datang ke sini untuk berjumpa dengan Tuhan, melihat Tuhan.
Di mana kita bisa melihat Tuhan? Mungkin dalam diri teman-teman yang ada ini, dalam diri pastor paroki, pastor Jani yang gondrong, mirip seperti Tuhan Yesus. Atau juga kita melihat dia dalam diri sesama yang ada di sekitar kita, dan lebih dari itu, kita melihat Tuhan dan berjumpa dengan dia lewat sabdanya, lewat santapan ekaristi yang akan kita terima menjadi jaminan keselamatan kita. Karena itu, saudara-saudaraku yang terkasih, mari dalam perayaan-perayaan seperti ini, sekalipun tempatnya sempit, sekalipun panas, sekalipun kita berdempetan dan seterusnya, tapi kita usahakan bagaimana situasi itu bisa mendukung kita untuk berjumpa dengan Tuhan. Zakeus tadi dalam situasi keramaian seperti ini, dia ingin berjumpa dengan Tuhan, memanjat pohon, dan dia diam tanpa banyak ngomong. Begitu mendengarkan, Zakeus, turunlah, saya ingin menumpang di rumahmu. Dan dia dengan segera melakukannya, pergi ke rumah membawa Yesus singgah di rumahnya. Maka saudara-saudari, apa yang bisa kita pesan, kita petik dari pesan Injil hari ini, bahwa kita semua sebagai umat beriman, entah itu pastor, frater, suster, pasti lid kekurangan ta, lid salah ta. Tapi Tuhan tidak pernah menghitung kesalahan kita itu. Dia justru memberi kesempatan kepada kita untuk setiap kali menyadari kelemahan kita, kesalahan kita, dan untuk kembali ke pangkuannya dengan cara jerah, bertobat. Maka di sana kita akan memperoleh keselamatan. Orang-orang yang bertobat itu menyadari dirinya dan bertobat, itulah dia akan lepas dari kebinasaan. Saudariku yang terkasih dalam Kristus, kalau tadi kita katakan bahwa Allah itu berbelas kasih kepada kita semua, dia tidak akan menghukum orang berdosa, maka bukan berarti dia membiarkan kita untuk melakukan dosa atau melakukan kesalahan. Tetapi kita ketika dalam situasi demikian, kita harus menyadari diri kita untuk selalu kembali ke pangkuan Tuhan. Saudara-saudari yang terkasih, salah satu contoh untuk kita bisa kembali bertobat dan dekat dengan Tuhan adalah mengikuti teladan Bunda Maria. Bunda Maria dipanggil dari awal ketika dia menerima kabar gembira itu. Dia justru menyadari dirinya sebagai manusia yang lemah, tetapi dia membiarkan Tuhan berkarya dalam dirinya dengan mengatakan, "Aku ini adalah hamba Tuhan, terjadilah padaku menurut perkataanmu." Dan sabda inilah yang senantiasa direnungkannya, dibawa dalam perjalanan hidupnya bersama dengan putranya Tuhan kita Yesus Kristus yang dikandung, dilahirkan, dan didampingi sampai ke puncak salib. Bahkan sampai pada peristiwa kebangkitan dia juga ikut mewartakan karya keselamatan Allah itu. Kita selama 1 bulan penuh, bulan Oktober ini, kita merayakan bulan Rosario. Dikatakan kepada kita bahwa selama bulan Rosario ini, hari itu kita buka dengan perayaan dan pemberkatan patung-patung Bunda Maria yang dibawa dari stasi-stasi lingkungan, dan diharapkan kita berdoa Rosario dari rumah ke rumah. Jalan itu, jalan berapa lama? Sebulan, Senin, Kamis, atau Selasa, Jumat, setiap hari. Oh, luar biasa, setiap hari. Puji Tuhan. Semuanya menerima Bunda Maria di rumahnya,
syukur. Tapi ku dengar ada yang tidak terima. Kalau orang yang tidak terima Bunda Maria, sama saja dia juga menolak Tuhan hadir dalam dirinya. Orang-orang yang menolak kehadiran Bunda Maria selama bulan Rosario ini, sama halnya mereka menolak Tuhan yang mau menyelamatkan mereka. Maka hari ini kita diingatkan untuk bertobat. Bertobat seperti yang dialami oleh Zakheus dalam kisah hari ini, bahwa sadar akan kelemahan diri kita dan kita mau kembali ke pangkuan Tuhan, mau berjumpa dengan Tuhan dan melihat Dia seperti apa orangnya. Dan sudah berjumpa dan melihat Dia, kita mau mengalami hidup seperti yang dialami oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Maka semoga dengan perayaan selama 1 bulan ini berdoa Rosario, Bunda Maria senantiasa mendoakan kita. Dan kebiasaan berdoa Rosario itu tidak hanya sebatas bulan Maria bulan 5 dan bulan Rosario bulan 10, tetapi sudah menjadi akrab dalam diri kita sebagai putra dan putri Maria. Maka dengan demikian kita akan diselamatkan berkat pertolongan doa Santa Perawan Maria. Maka saudara-saudariku yang terkasih, hari ini dalam perayaan syukur ini, perayaan Ekaristi Kudus ini, perayaan penutupan bulan Rosario ini, semoga iman kita semakin disemangati, iman kita semakin diteguhkan, dan cinta kasih kita semakin dikobarkan untuk berbakti kepada Allah dan juga berbagi dengan orang-orang di sekitar kita, terutama mereka yang kecil, mereka yang dijauhkan, disingkirkan dari tengah-tengah kehidupan masyarakat. Maka saudara-saudariku yang terkasih, di akhir dari renungan ini saya mau mengajak kita supaya kita masing-masing dalam perayaan ini membuat sebuah niat, suatu niat dalam diri kita untuk bertobat, untuk berubah, supaya ke depannya kita sungguh-sungguh menjadi putra dan putri Allah yang setia di hadapannya. Mulai dari kelompok perikat. Di depan ini kulihat sudah cantik-cantik. Oh, cantik-cantik. Sudah rapi-rapi. Yang akan dilantik menjadi pengurus perikat, bukan peringkat. Perikat stasi, lingkungan, dan separoki serayon. Semoga saudara-saudari yang akan menjadi pengurus perikat ini tidak hanya menjadi pengurus untuk orang-orang tertentu saja, tidak hanya menjadi pengurus untuk kelompokmu saja. Adisiai akulah sor lang, mari lang, kamu terpilih, dipilih dan siap untuk tugas itu untuk semua kelompok ibu-ibu Katolik, mulai dari yang muda sampai yang lansia, kamu menjadi pelayannya. Tidak membeda-bedakan bulunya hitam, putih dan sebagainya, tetapi semuanya itu sama sebagai pengikut Kristus. Maka kedepannya saya tidak akan melihat ada kelompok ini, oh ini, saya tidak mau lagi mendengar. Selama ini mendengar seperti itu, banyak yang datang, pastor, uga si abag-abag ya, uga. Kalau sudah mulai dengan uga, berarti ngoli sesuatu. Nah, tidak bisa seperti itu. Sebagai pengurus harus melayani seluruh teman-teman yang ada di stasimu, di lingkunganmu, di rayon, apalagi di paroki. Tidak pandang siapa orangnya, bagaimana orangnya, gimana situasinya, tetapi semuanya adalah teman-teman
perkumpulan ibu-ibu Katolik di paroki ini. Dan juga tugas saudari-saudari yang akan menjadi pengurus ini juga mencari mereka yang hilang dari kelompok perkumpulan ibu-ibu ini. Masih banyak yang hilang. Engkai maka pastor katakan melala benar, karena masih banyak yang dijumpai di luar sana yang tidak bersatu dalam kelompok ini. Di dalam data statistik banyak umat Katolik. Tapi mengapa ibu-ibu stasi ini kalau di lingkungan, di paroki, di stasi itu aja terus yang nongol. Sering kali kita mengatakan nggak mau, kita yang mengatakan itu, tapi sering kali tidak ada niat kita untuk mencari dan mengajak dia. Maka tugasmu ke depan adalah perlu mencari mereka yang masih tercecer, masih jauh, masih di luar dari kelompok kita ini, supaya mereka kembali ke persekutuan kelompok ibu-ibu Katolik ini. Maka di sana kamu sungguh-sungguh melaksanakan tugas perutusan itu, datang untuk melayani, datang untuk membawa damai, datang untuk membawa kesatuan, bukan sebaliknya perpecahan dan seterusnya. Karena itu saudara-saudariku yang terkasih, kepada kita semua juga diminta kepada ibu-ibu stasi, adik pengurus Enda Karinggo ajak ikut perpulungan perikat, ikut. Ulah lalap kam melawan. Seringkali banyak yang melawan. Aku lambera, kena saja. Mebagai, lah katakan kena pengkukutoh. Maka ibu-ibu semua ini, kelompok ibu-ibu Katolik ini bertobat. Bertobat untuk sungguh-sungguh menjadi ibu Katolik yang baik. Bagaimana nanti anak-anak mau menjadi anak Katolik yang baik kalau ibunya pun jauh dari Tuhan? Kalau ibunya pun jauh dari gereja, maka idah kena anak-anak pun tidak tahu aturan berdoa, jalan-jalan di ketika berdoa, man-man saat ertoto. Karena apa? Contohnya dimulai dari ibu-ibu. Dan bapak-bapak juga di sana tidak luput itu. Bapak-bapak juga bertobat. Perbankai melalap perbapan, jadi tukang ojek setiap hari Minggu. Taruhkan istri naku gereja mulih ia. Kujaiak gede. Bertobat. Bagaimana ke depannya kita menciptakan putra-putri kita menjadi orang-orang Katolik yang beriman, yang baik, kalau bapak ibu juga tidak menunjukkan contoh itu. Maka hari ini saudara-saudariku yang terkasih, dengan kisah Zakeus ini, mari kita menyadari diri kita. Kita sadar, lalu kita punya niat, dan kita berjuang, berusaha untuk memperbaiki diri kita. Maka dengan demikian kita akan sungguh-sungguh menjadi putra-putri Allah yang setia kepadanya. Dan Tuhan akan mengatakan hari ini terjadi keselamatan bagi seluruh perikat separoki 3 Johar. Amin. Mau bertobat? Setiap hari Minggu pastor saya sudah penuh gereja. Betul. Ulah karilang. Perbapan yang di luar mau bertobat hari ini? Lali suarana. Mau?
Amin. Semoga Tuhan berkenan mendengarkan segala niat harapan Bapak Ibu, supaya ke depannya kita bersama-sama mengembangkan iman kita dan sungguh-sungguh menjadi putra-putri Allah yang akan diselamatkan, tidak dibinasakan, tetapi diselamatkan sampai ke kehidupan kekal yang dijanjikan Tuhan kepada kita. Kita berdoa semoga berkat pertolongan Bunda Maria yang kita rayakan hari ini, iman kita semakin diteguhkan kembali, supaya kita sungguh-sungguh mau melayani satu sama lain, berbagi kasih satu sama lain, dan senantiasa berjuang, berusaha untuk berjumpa dengan Tuhan dalam kehidupan kita sehari-hari, mulai dari keluarga, di tengah lingkungan stasi masyarakat, dan juga di tengah gereja. Mau selalu berjuang mencari dan berjumpa dengan Tuhan. Tuhan Yesus memberkati kita dengan rohnya, agar kita mampu melaksanakan sabdanya dalam kehidupan kita sehari-hari. Amin. Allah yang Maha Kuasa, Engkau asal dan sumber hidup jiwa raga kami. Kami mohon kuduskanlah air ini, supaya boleh kami gunakan sebagai ungkapan iman kami. Sudilah menganugerahkan pengampunan atas dosa kami, serta perlindungan terhadap segala penyakit dan godaan roh jahat. Allah yang Maha Kuasa, Engkau menyuruh Nabi Elisa mencampurkan garam ke dalam air, supaya air itu memancarkan kesehatan dan kesuburan. Dengan rendah hati kami mohon, tunjukkanlah kasih sayang-Mu dan berkatilah garam ini, supaya siapa saja yang diperciki dengan air yang dicampuri garam ini diluputkan dari serangan setan dan diteguhkan oleh kehadiran Roh Kudus, dengan pengantaran Kristus Tuhan kami. Pengangkatan pengurus perkumpulan ibu-ibu Katolik dalam kurung perikat Paroki Santa Katarina Tiga Juar. Mengingat, 1. Perlunya mencari dan memenuhi secara bersama-sama kepentingan dan kebutuhan kebijakan dalam pelayanan dan pengembalaan yang mantap bagi seluruh perkumpulan ibu-ibu Katolik dalam kurung perikat di Paroki Santa Katarina Tiga Juar. 2. Telah selesainya masa jabatan pengurus perkumpulan ibu-ibu Katolik Paroki Santa Katarina Tiga Juar periode sebelumnya. 3. Telah terpilihnya pengurus perkumpulan ibu-ibu Katolik Paroki Santa Katarina Tiga Juar yang baru. Menimbang untuk melaksanakan tugasnya, pengurus perkumpulan ibu-ibu Katolik Paroki Santa Katarina Tiga Juar yang baru memerlukan suatu dasar hukum yang menyatakan dalam membuktikan bahwa mereka adalah pengurus perkumpulan ibu-ibu Katolik Paroki Santa Katarina Tiga Juar. Memperhatikan pedoman pelaksanaan Dewan Pastoral Paroki Santa Katarina Tiga Juar bab 7 tentang lain-lain pasal 40 dan bab 9 pasal 41 memutuskan pengangkatan pengurus perkumpulan ibu-ibu Katolik Paroki, Rayon, Stasi dan Lingkungan, menetapkan: pertama, mengangkat pengurus perkumpulan ibu-ibu Katolik perikat Paroki, Stasi, Rayon maupun Lingkungan masa bakti 2022-2025 dengan susunan kepengurusan sebagai berikut terlampir. Kedua, surat keputusan ini berlaku sejak dilantik pada tanggal 30 Oktober 2022 untuk masa bakti 3 tahun sampai dengan 30 Oktober 2025 dan atau berlaku terus sampai ada keputusan lain dari pastor paroki Santa Katarina Tiga Juar yang dapat diperpanjang dan diperpendek sesuai dengan kebutuhan pastoral. Ketiga, surat keputusan ini dapat diperbaiki atau disempurnakan apabila di kemudian hari di dalamnya terdapat kekurangan dan atau kekeliruan. Demikianlah keputusan ini disampaikan. Semoga Tuhan memberkati para saudari-saudari dalam melaksanakan tugas pelayan ini. Ditetapkan di Tiga Juar 30 Oktober 2022, Pastor Lucio Ardianus Engkar OM Konventual, Pastor Paroki, ditandatangani.
Paroki Santa Katarina Tiga Johar. Di sini telah berdiri saudari-saudari yang telah dipilih untuk menjadi pengurus perikat paroki, pengurus perikat gereja paroki, pengurus perikat stasi, dan pengurus perikat lingkungan untuk 3 tahun. Dengan hormat, kami memohon kepada pastor paroki untuk memberkati dan melantik serta mengukuhkan mereka menjadi pelayanan perkumpulan ibu-ibu Katolik di paroki Santa Katarina Tiga Johar ini. Menurut pengamatan saudara, layakkah mereka dilantik dan diteguhkan menjadi pelayan perkumpulan ibu-ibu Katolik di paroki ini? Dengan mengandalkan rahmat Allah dan kasih manusia, kami telah melihat kelayakan dan kesediaan mereka untuk menjadi pelayan di paroki ini. Terima kasih. Saudari-saudari yang terkasih, yang sekarang berdiri di hadapan Allah dan di hadapan umat Allah yang berhimpun sekarang di sini, kami meminta agar dengan hati yang tulus dan ikhlas, saudari-saudari melaksanakan tugas pelayanan yang akan kami sampaikan ini. Bersediakah saudari-saudari dengan hati yang tulus ikhlas melakukan tugas pelayanan yang akan kami sampaikan kepada saudari-saudari dengan menjadi pengurus perikat paroki, pengurus perikat gereja paroki, pengurus perikat stasi, dan pengurus perikat lingkungan untuk waktu 3 tahun ke depan? Ya, kami bersedia. Bersediakah saudari-saudari dalam tugas pelayanan yang akan diemban seia sekata dengan semangat kasih persaudaraan, bekerja sama pengurus perikat paroki, perikat gereja paroki, perikat stasi, dan pengurus perikat lingkungan di paroki ini? Ya, kami bersedia. Berjanjikah saudari-saudari agar dalam melaksanakan tugas pelayanan ini tidak akan pilih kasih kepada siapapun karena hubungan marga, hubungan keluarga, hubungan persahabatan, dan hubungan-hubungan yang lain yang sejenis? Ya, kami berjanji. Berjanjikah saudari-saudari bahwa dalam tugas pelayanan ini tidak akan mencari harta kekayaan atau kemuliaan duniawi untuk saudari-saudari? Ya, kami berjanji. Saudari-saudari yang terkasih dalam Yesus Kristus, sekarang saudari-saudari disebut pelayan atau gembala. Semoga menjadi pelayan yang memiliki hati seperti Yesus. Gembalakanlah, layanilah perkumpulan ibu-ibu Katolik yang dipercayakan kepada saudari-saudari. Layanilah mereka dengan hati yang tulus dan ikhlas, sebagaimana dikehendaki Allah untuk kamu lakukan. Jangan dengan terpaksa. Lakukanlah tugas pelayananmu bukan sebagai upahan, tetapi sebagai gembala yang benar. Hendaknya saudari-saudari menjadi teladan bagi perkumpulan ibu-ibu Katolik. Semoga berkat pelayan murah hati yang saudari-saudari lakukan, perkumpulan ibu-ibu Katolik semakin dekat dengan Allah, semakin dekat dengan gereja, dan semakin dekat dengan sesama. Harus menggiatkan hidup doa, menuntun perkumpulan ibu-ibu Katolik kepada hidup beragama yang benar, menghibur perkumpulan ibu-ibu Katolik ketika kesusahan dan kegembiraan bersama. Dalam kegembiraan perkumpulan ibu-ibu Katolik, harus menunjukkan lewat kata, pikiran, dan tindakan bahwa saudari-saudari telah diberkati Allah sebagai pelayannya. Ingatlah bahwa jika melakukan semua tugas pelayananmu sebagai pelayan Allah, saudari-saudari akan menerima mahkota keselamatan yang tidak akan hilang. Syukur kepada Allah. Saudari-saudari yang telah dipilih menjadi pelayan perkumpulan ibu-ibu Katolik, sekarang nyatakanlah janjimu di hadapan Allah dan perkumpulan ibu-ibu Katolik yang hadir di sini dan umat Allah yang hadir di sini.
Kami berjanji di hadapan pastor dan seluruh umat Allah yang hadir di sini bahwa kami sungguh seorang pengurus perkumpulan ibu-ibu Katolik akan melaksanakan tugas dengan sepenuh hati dalam ketulusan dan kejujuran di setiap tugas pelayanan kami. Ya Tuhan, berilah mereka roh kebijaksanaan, roh penerang, roh kekuatan, dan roh kedaulatan. Amin. Ya Tuhan, berilah mereka hati yang sabar dan lapang dalam menjalankan tugas pelayanannya. Amin. Semoga mereka teguh dalam kepercayaan yang benar. Berilah mereka anugerah supaya mereka dapat menunjukkan teladan yang baik. Semoga Allah memalingkan wajahnya kepadamu, mengasihi kamu dan memberkati kamu. Semoga Ia senantiasa mendampingi dan menyertai kamu. Semoga Ia tetap hidup dan meraja selama-lamanya. Allah memenuhi hidupmu supaya engkau memiliki kekuatan untuk menjalankan tugas pelayanan yang telah disampaikan Allah kepadamu. Semoga pelayananmu menjadi sumber kehidupan dan berkat bagi semua orang. Jadikanlah sabda Allah sebagai penerang di kegelapan, dan sabda Allah inilah yang harus kamu beritakan kepada semua orang. Terimalah terang Kristus sehingga hidupmu dapat menjadi cahaya dan penerang di tengah-tengah perkumpulan ibu-ibu Katolik yang dipercayakan kepadamu. Berikan juga kepada semua pengurus. Selamat bertugas. Saya Pastor Lucio Adrianus Engkar OFM Konventual dan atas nama Paroki Santa Katarina Tiga Johar, Kuskupan Agung Medan, melalui surat keputusan ini
mengangkat saudari-saudari menjadi pemimpin dan pelayan perkumpulan ibu-ibu Katolik di Paroki Santa Katarina Tiga Johar ini untuk waktu pelayanan 3 tahun. Semoga Allah menyertai saudari-saudari dalam melaksanakan tugas mulia ini. Kita lanjutkan dengan syahadat para rasul, profesiat. Gereja dipanggil untuk memperhatikan mereka yang paling kurang beruntung dan kurang dikasihi dalam masyarakat, untuk menyatakan bahwa Injil merupakan kabar baik bagi semua orang, terutama mereka yang paling menderita. Bapa yang Maha Baik, berilah kami hati yang berbelas kasih dan rela membantu sesama. Marilah kita mohon, dengarkanlah umat-Mu. Pemerintahan serta para pejabatnya mestinya menjadi contoh dengan menunjukkan sikap penuh toleransi dan tidak pilih kasih atau diskriminasi dalam bentuk apapun juga. Bapa yang Maha Baik, berikanlah kepada para pejabat pemerintahan sebagai membela rakyat dan tertindas, serta kehendak kuat untuk memulihkan hak-hak mereka agar masyarakat adil dan makmur segera dapat terwujud. Marilah kita mohon, dengarkanlah umat-Mu. Masih banyak mereka yang dipandang sebagai sampah masyarakat oleh sebagian orang yang sudah hidup mapan. Bapa yang Maha Baik, ingatkanlah kami untuk tidak mudah menghakimi orang-orang yang tersisihkan itu, melainkan menunjukkan kebaikan, pengharapan, dan pengertian untuk membantu mereka berintegrasi dalam masyarakat. Marilah kita mohon, dengarkanlah umat-Mu. Kita semua sebagai warga komunitas Kristiani yang berkumpul di sini dipanggil untuk saling memberi semangat, bukannya saling mempersalahkan dan mengutuk. Bapa yang Maha Baik, bebaskanlah kami dari rasa sombong dan merasa sudah sempurna serta lebih baik daripada saudara-saudari yang kurang beruntung, dan berikanlah kepada kami hati yang selalu siap sedia membantu mereka yang berada dalam kesulitan. Marilah kita mohon, penyertaan-Mu melalui Bunda kami, Bunda Maria, selama bulan Rosario ini. Semoga kehadiran Bunda Maria dalam diri kami, umat-Mu di paroki ini, senantiasa menjadi kekuatan bagi kami, sehingga kami pun tak henti-hentinya berdoa Rosario. Semoga cinta kami kepadamu melalui Bunda Maria kami wujud nyatakan dalam kehidupan kami sehari-hari, baik dalam keluarga, dalam lingkungan, dalam gereja, dan dalam masyarakat. Marilah kita mohon, dengarkanlah. Kami juga bersyukur ya Tuhan, Engkau telah memilih dari antara kami umat-Mu untuk menjadi pengurus perikat baik tingkat paroki, gereja paroki, stasi, dan lingkungan. Tuhan, curahkanlah Roh Kudus atas mereka sehingga mereka mampu menjadi pelayan-Mu yang setia.
Semoga dengan tugas pelayanan ini keluarga mereka semakin harmonis. Engkau berkati dan juga semakin banyak ibu-ibu dalam gereja Katolik di paroki ini untuk bersemangat bersatu membangun keluarga, gereja, dan masyarakat. Marilah kita mohon, kami juga mohon keselamatan kekal bagi arwah Ibu Masni Boru Perangin Angin. Ya Tuhan, Engkau telah memanggil ibu kami ini ke hadirat-Mu. Kami yakin dan percaya Engkau telah mengampuni segala dosanya, dan kini dia berbahagia bersama-Mu, bersama para kudus-Mu di surga. Berkatilah keluarga yang ditinggalkan, berikanlah kekuatan, ketabahan, dan semangat iman yang sejati. marilah kita mohon, Mari kita hening sejenak menyampaikan pujian, syukur ataupun permohonan pribadi kita atau keluarga kita kepada Tuhan dalam hati kita masing-masing.
stensilan nomor 4. Kita bernyanyi stensilan nomor 4. Marilah mengarahkan hati kepada Tuhan. Sudah kami arahkan, marilah bersyukur kepada Tuhan Allah kita. Sudah layak dan sepantasnya. Sungguh pantas dan benar, layak dan menyelamatkan bahwa kami selalu dan dimanapun bersyukur kepadamu Tuhan Bapa yang kudus, Allah yang maha kuasa dan kekal. Kami pun memuji, memuliakan serta mengagungkan Dikau pada penutupan bulan Rosario ini, pada Pesta Santa Perawan Maria yang tetap perawan dalam naungan Roh Kudus, telah mengandung putra tunggalmu dan tetap dalam kemuliaan keperawanannya, telah melahirkan bagi dunia terang abadi, Yesus Kristus Tuhan kami. Dengan pengantaran Dia, para malaikat memuji keagunganmu, para penguasa menyembah, para pembesar mengagumi, surga dan bala tentara surgawi serta serafim yang berbahagia bersama-sama bersorak-sorai memuji. Kami mohon perkenankanlah kami memadukan suara dengan mereka dan sambil bersujud kami bernyanyi. Stensilan nomor 6. Kuduslah Engkau Tuhan, sumber segala kekudusan. Maka kami mohon, kuduskanlah persembahan ini dengan pencurahan Roh-Mu, agar bagi kami menjadi tubuh dan darah Tuhan kami Yesus Kristus. Ketika Dia diserahkan untuk menanggung sengsara dengan rela, Dia mengambil roti dan sambil mengucap syukur Dia memecah-mecahkan, lalu memberikannya kepada murid-muridnya seraya berkata, "Terimalah dan makanlah kamu semua, inilah tubuhku yang diserahkan bagimu." Demikian pula
Sesudah perjamuan, dia mengambil piala. Sekali lagi dia mengucap syukur kepadamu, memberikannya kepada murid-muridnya seraya berkata, "Terimalah dan minumlah kamu semua. Inilah piala darahku, darah perjanjian baru dan kekal, yang ditumpahkan bagimu dan bagi semua orang demi pengampunan dosa. Lakukanlah ini sebagai kenangan akan daku." Mengenangkan wafat dan kebangkitan Kristus, kami mempersembahkan kepadamu Bapa roti kehidupan dan piala keselamatan. Kami bersyukur sebab kami Engkau anggap layak menghadap Engkau dan berbakti kepadamu. Dan kami mohon semoga kami yang menerima tubuh dan darah Kristus dihimpun menjadi satu umat oleh Roh Kudus. Ingatlah Tuhan akan gerejamu yang tersebar di seluruh bumi, agar Engkau menyempurnakannya dalam cinta kasih, dalam persatuan dengan Paus kami Fransiskus dan Uskup Agung kami Cornelius Sipayung, serta semua rohaniwan. Ingatlah juga akan saudara-saudari kami yang telah meninggal dengan harapan akan bangkit teristimewa, untuk Ibu Masni Buru Prangin-Angin yang telah Engkau panggil, dan akan semua orang yang telah berpulang dalam kerahiman-Mu. Terimalah mereka dalam cahaya wajah-Mu. Kami mohon kasihanilah kami semua, agar kami Engkau terima dalam kebahagiaan abadi bersama Santa Perawan Maria, Bunda Allah, Santo Yosef mempelainya, para rasul, Santa Katarina pelindung paroki kami, Santo Rafael pelindung stasi ini, dan semua orang kudus sepanjang masa yang hidupnya berkenan padamu. Semoga kami pun Engkau perkenankan turut serta memuji dan memuliakan Dikau dengan pengantaran Yesus Kristus, Putramu. Dengan pengantaran Dia, bersama Dia dan dalam Dia, bagimu Allah Bapa yang Maha Kuasa, dalam persekutuan dengan Roh Kudus, segala hormat dan kemuliaan sepanjang segala masa. Atas petunjuk penyelamat kita dan menurut ajaran ilahi, maka beranilah kita berdoa. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Tuhan, kami mohon Yesus Kristus, Engkau telah bersabda kepada para rasul-Mu, "Damai-Ku kutinggalkan bagimu, damai-Ku kuberikan kepadamu. Janganlah memperhitungkan dosa kami, tetapi perhatikanlah iman gereja-Mu, dan berilah kami damai dan kesatuan sesuai dengan kehendak-Mu. Engkau yang hidup dan meraja sepanjang segala masa." amin. Semoga damai Tuhan selalu bersamamu. Dan bersama rohmu. Stensilan nomor. Lihatlah anak domba Allah, lihatlah Dia yang menghapus dosa dunia. Berbahagialah saudara-saudari yang diundang ke perjamuan anak domba. Tuhan, saya tidak pantas Engkau datang pada saya, tetapi bersabdalah saja, maka saya akan sembuh. Semoga tubuh dan darah Kristus melindungi kita sampai ke hidup yang kekal.
Kita bernyanyi stensilan nomor 8. Stensilan nomor 8. Stensilan nomor 9. Stensilan nomor 9. Terima kasih Tuhan atas kurnia-Mu yang terlimpah ke atas umat-Mu.
di surga, kami bersyukur atas cinta kasih-Mu yang Kau nyatakan kepada kami dalam sakramen Ekaristi ini. Semoga roh-Mu senantiasa menjiwai kami, agar kami pun mau terlibat dalam usaha putra-Mu untuk mencari dan mencintai domba-domba-Mu yang tersesat dan hilang. Sebab Dialah Tuhan dan pengantara kami yang hidup dan berkuasa kini dan sepanjang masa. Semoga Allah yang Maha Kuasa memberkati saudara-saudari sekalian, Bapa dan Putera dan Roh Kudus. Amin. Saudara-saudari, pergilah, misa sudah selesai. Stand.